ibu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Bersyukur, senang banget bisa hadir lagi setelah sekian purnama ya, satu kali purnama ya kita nggak bersua, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali berkaitan dengan tema tadi ya gitu. Sebenarnya apa sih yang perlu kita tanamkan di diri kita gitu biar kita punya keberanian, tadi kan kata Bu Desia, kita punya keberanian, punya kepercayaan diri dalam segala hal. Maka di sebelum nanti kita ngomongin soal tadi ya, sombong, songong gitu ya, tawadhu dan segala macamnya, coba ibu-ibu semuanya buka deh surat Ali Imran ayat ke-139. Luar biasa ya. Yuk, udah semua? Yang udah buka kita baca sama-sama dari ta'awud ya, satu ayat 139. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum. Di surat Ali Imran ayat 139. Apa yang Allah sampaikan? Allah berfirman, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, berkecil hati, sebab kamu itu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Ya Bu, jadi ternyata gak usah kita musingin bagaimana outfit kita biar kita dianggap orang. Gak usah kita sibuk dengan gimana make up kita biar kita diorangkan orang bahasanya kan. Gak usah kita sibuk bagaimana biar kita dimuliakan, dihormati, diperlakukan dengan baik, gak disepelekan. Ternyata kata Allah yang paling mendasar, kalau kita menjadi orang beriman, sesungguhnya itu sudah sangat lebih dari cukup sebagai modal kita untuk kita tidak boleh merasa lemah, gak boleh kita merasa sedih, gak boleh kita merasa kecil hati, gak boleh kita merasa hina di depan makhluk Allah. Kenapa? Karena kata Allah, wa antumul a'lam, kamu itu adalah yang paling tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, kalau kamu adalah orang yang beriman. Jadi di sini berarti Allah mengajarin kita sebagai seorang mukmin kita harus menyadari dan punya yang namanya izzah. Izzah itu apa? Al-izzatu itu berarti kemuliaan diri. Jadi artinya sebagai seorang mukmin kita harus punya rasa bahwa saya ini orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, di seluruh makhluknya yang paling dimuliakan siapa? Kita manusia, karena kita diberikan gelar khalifah di muka bumi, ya kan? Kita diberikan akal, kita diberikan hati nurani. Bahkan kalau kita tetap dalam keimanan kita akan jauh lebih mulia dari yang namanya malaikat. Karena malaikat gak punya nafsu, gak mungkin mereka berdosa dan segala macam. Emang diciptakan dari awalnya untuk taat. Tapi kalau kita yang kemudian diilhamkan dua jalan ketakwaan, jalan apalagi kekufuran, tapi kita bisa tetap dalam keimanan kita, pasti kita akan menjadi yang paling mulia. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ingat selalu nih, Ali Imran ayat berapa? 139. Maka kalau kita tetap dalam keimanan, gak ada orang yang boleh meremehkan kita, gitu ya. Gak ada siapapun yang boleh menghinakan kita.
Gak ada siapapun yang boleh mengecilkan kita. Pun sebaliknya, kepada orang lain pun, karena kita beriman, kita mulia, kita nggak mungkin yang namanya ngerendahin orang, ya kan? Karena kita mulia dengan keimanan kita, kita nggak mungkin ngeremehin orang. Karena kita mulia dengan iman kita, kita nggak mungkin menganggap kecil, menganggap hina orang lain. Kan gitu ya? Karena kita adalah orang yang mulia. Itu maka al-izzah ini, ya, kemuliaan diri ini yang harus ada dalam diri kita, mindset kita. Bahwa kita sama di hadapan Allah itu sama. Nah, memang sih nanti kalau dalam fakta kehidupan, ketika memang kita sudah punya rasa itu, ya memang kayak Bu Haji Evi tadi, belajar juga tuh, ada banyak barangkali gitu ya. Tapi memang perlu juga untuk dilatih. Itu bagian dari gimana kita kayak survive gitu ya, mampu bertahan untuk bisa diwongke orang gitu. Apalagi kalau kita nggak ada salah, nggak ada apa segala macam. Dan itu juga bagian dari kita yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita beriman, orang beriman punya konsep amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Maka kalau kita melihat ada yang ketidakadilan begitu ya, ada yang tidak benar, maka menjadi kewajiban kita juga kok untuk negur dia. Ya, karena misalnya kita berobat walaupun BPJS emang gratisan. Emang gratisan? Enggak lah, kan bayar. Kok BPJS nggak bayar, Bu? Ada yang bayar, Nah, kalaupun nggak bayar, pemerintah yang bayar dari mana? Pajak rakyat. Jadi Ya, bayar. kita punya kontribusi di sana. Mereka yang bekerja untuk pemerintah, mereka tuh dibayar. Siapa yang ngebayar? Rakyat ya, bayar dengan pajak-pajaknya. Ibu bayar pajak gak? Bayar. Kita aja makan, Bu, di kafe aja. Kena PPN, makan, Bu. Kita ngeluarin duit buat bayar ya. Masih kena juga kita, Pak. Gak berasa kan? Ibu beli sekedar es krim, ada gak pajaknya? Ada. Nah kan di tempat-tempat usaha begitu bayar kita. Maka kita punya hak atas fasilitas-fasilitas pelayanan-pelayanan yang memang kewajiban mereka gitu ya, untuk khidmat kepada rakyat dan juga masyarakat gitu. Maka tadi ya, semangat surat Ali Imran ayat berapa tadi? 139. Itu jadi bekal kita. Saya orang beriman, saya nggak nyalai aturan, saya datang dengan baik-baik gitu kan. Kecuali kalau kitanya sombong pula, ya makanya jangan salahin orang kalau mereka juga nggak menghargai kita, karena kita nggak pakai iman tuh datangnya. Nah, tapi kalau kita sudah bawa iman, dengan iman kita muamalah, maka nggak ada satu orang pun yang boleh merendahkan, meremehkan, menghina kita. Sebab apa? Kata dia, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sebab kita adalah sama-sama orang yang paling mulia disebabkan karena keimanan kita. Maka oleh karena itu, karena kita juga orang yang mulia, maka kita juga perlu menunjukkan sifat-sifat yang mulia. Maka dalam kaitannya dengan ini, boleh kita merasa mulia diri kita, merasa tinggi derajat kita, Allah yang tinggi derajat kita, tapi tetap ada akhlak yang harus juga kita berikan. Akhlak yang kita jaga yaitu tawadhu. Ya, maka selebihnya secara detail kita akan membicarakan tentang konsep tawadhu tadi. Ya, ini seperti biasa referensi buku yang akan kita bahas adalah kitab Minhajul Muslim. Jadi buku memang pedoman untuk kita ya, umat muslim. Di sini ada bab khusus yang membahas tentang khuluqit tawadhu'i wa dhammul kibri. Bab khusus yang menjelaskan tentang akhlak tawadhu dan dicelanya sikap sombong. Ya. Di sini mu'alif menyebutkan banyak sekali beberapa hadis-hadis atau ayat-ayat gitu yang memang menjelaskan tentang tadi kemuliaan. Allah perintahkan kita untuk selalu bersifat tawadhu dan jangan sampai kita punya sifat sombong ya.
Tawadhu kalau kita populernya kita pahami artinya apa, Bu? Rendah hati, gitu ya. Rendah hati. Di sini salah satunya disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mana qasat shadaqatun min mal." Tidak akan pernah berkurang harta karena sebab sedekah. Nih, dibuat orang-orang yang takut hartanya berkurang karena sedekah. Nah, ini berarti perlu dengar pesannya Rasul. Nggak akan pernah berkurang harta kita kalau kita pakai untuk sedekah. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Kata Allah, dan tidaklah Allah akan menambahkan seorang hamba sebab dia mau atau suka memaafkan kecuali kemuliaan. Artinya siapapun seorang hamba, siapapun kita, kalau kita orangnya pemaaf, senang maafin orang, maka Allah akan menambahkan kemuliaan untuk kita. Jadi ini benar-benar hadis yang jadikan pegangan buat kita ya, Bu. Jangan pernah takut harta berkurang karena sedekah. Jangan berat memaafkan orang, karena kalau kita maafin orang, Allah akan menambahkan kemuliaan untuk kita. Wa ma tawadhu'a ahadun